Kalau tak didatangi saja oleh Jibril dalam sehari itu, Nabi merasa apalah gak masalah mau kata Rasulullah. Bahkan dalam satu riwayat pernah Jibril sengaja nak datang ke Rasulullah, ada masuknya 3 bulan berdasalam. Terhentinya wahyu. Padahal tujuan Allah Ta'ala bukan Allah marah kepada Nabi, cuma Nabi lah merasa salah. Dalam kitab Nurul Khudribah dan kitab hadis juga disebutkan, sampai saking rindunya Nabi SAW seakan-akan dalam riwayat itu, model apa orang mabuk dia cinta, ingin bunuh diri tadi itu, nak melemparkan dirinya dari jurang, dan saking inginnya Nabi, bukan bunuh diri, Nabi bunuh diri pula tidak, begitu saking rindunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi melamun, kadang Nabi memanung, kadang Nabi tidak, pokoknya kalau bahasa kitanya galau lah gitu. Jadi seakan-akan Nabi apa? Rupanya Allah Ta'ala menyengaja memutuskan, bukan memutuskan, menghambat wahyu itu beberapa saat itu untuk lisyauqihi syarif, untuk menambah kerinduan Nabi kepada Allah. Itu saja tujuan Allah Ta'ala. Maka setelah itu kan terjawab bahwa tujuan Allah itu untuk membuat Nabi rindu kepada Allah, bukan untuk marah kepada Nabi Muhammad. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Mukhtasar fi Sahih al-Imam al-Bukhari lil Imam Abi Jamrah, hadis maji'ul Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentang datangnya Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkan Al-Quran bersama Rasulullah fi syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Itu judul hadisnya. Judul hadis Maji' Jibril, kedatangan Jibril. Datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan Quran di dalam bulan Ramadan. Hadis an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ulama sepakat bahawa Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Sepakat para ulama. Tapi tidak keseluruhan ayat Al-Quran itu diturunkan dalam Ramadan. Jadi yang diturunkan ke dalam bulan Ramadan itu apa ya? Al-Quran diturunkan ada 3 fase turunnya Quran. Pertama, Quran dari Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunia. Kedua di langit dunia. Allah menurunkan ke Lauhil Mahfuz, Lauhil Mahfuz ila sama'id dunia. Mana sama'id dunia? Disebut dengan Baitul Izzah. Yang nampak di kita langit kini itu namanya langit dunia. Di situ tertahan Quran. Dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, ini mutarajiman. Kau tidak sekali utuh, kau yang secara berangsur-angsur. Makanya tidak dalam Ramadan saja turun Quran. Kadang dalam bulan Rajab turun Quran, kadang dalam bulan Sya'ban turun Quran. Itu maksudnya apa? Dari Baitul Izzah ke dalam dada Nabi Muhammad SAW. Jadi maksud turunnya Quran dalam Ramadan itu mana? Dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya, ke langit dunia. Itu secara utuh turunnya Quran. Maka jangan kita nanti berdebat dulu. Quran itu turun bulan Ramadan, tapi boleh dulu Quran ayat lain turun di bulan-bulan yang lain. Maksud turun Quran di bulan Ramadan itu secara utuh. Dari mana? Lauhil Mahfuz ila sama'id dunia. Jadi dari Allah Ta'ala menurunkan ke Lauhil Mahfuz, Lauhil Mahfuz turun ke sama'id dunia, langit dunia. Dari langit dunia baru turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mutarajiman. Ya, itu ya yang selama berapa tahun itu? Selama 23 tahun lebih kurang turunnya wahyu, dan itu bukan di bulan Ramadan saja. Itu ada di bulan-bulan yang lain juga. Ya, di bulan Sya'ban turun Quran tentang tahwilul kiblat, tentang perpindahan kiblat. Dulu Nabi salat menghadap ke arah Masjidil Aqsa Palestina.
Mudah-mudahan Allah selamatkan saudara kita Palestina, Allah hancurkan Yahudi Nasrani ya Rabbal Alamin. Allah binasakan Israel, Allah jaga saudara kita Palestina. Itu 14 bulan dalam satu riwayat. Dalam satu riwayat yang lain 10 bulan menghadap ke arah Masjidil Aqsa Palestina. Tiba-tiba ketika Nabi salat turun ayat. Turun ayat itu di dalam bulan Sya'ban. Turun ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ya Muhammad, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram di Makkah. Maka ada masjid hari ini di Madinah nama Masjid Qiblatain. Qiblatain, dua kiblat arahnya. Satu ke arah Masjidil Aqsa, satu ke arah Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Ayat itu turun di dalam bulan Sya'ban. Nah, jadi maksud Quran itu turun di bulan Ramadan itu dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunia. Hadis daripada Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu. Hadis dari Ibnu Abbas sepupu Nabi. Nabi dengan Abdullah bin Abbas ni kakak beradik. Jadi Abdullah bin Abbas, Nabi Muhammad bin Abdullah. Ayah Nabi dengan ayah Abdullah bin Abbas itu kakak beradik. Abbas namanya, ayah Nabi namanya Abdullah, ayah Ali bin Abi Talib namanya Abi Talib, itu kakak beradik tu. Ada satu lagi Sayyidina Hamzah. Ya, itu ayah Nabi dengan ayah Sayyidina Ali dengan ayah Abdullah bin Abbas dengan Hamzah itu kakak beradik. Jadi Nabi dengan Abdullah bin Abbas ni sepupu. Nah, qala Abdullah bin Abbas seorang ahli mufassir yang paling faham tentang tafsir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. La a'lamu kaifa nuzulul ayah. Tak ada yang lebih mengetahui kapan ayat itu diturunkan, apa penyebab ayat itu diturunkan, kecuali yang lebih mengetahuinya itu adalah Abdullah bin Abbas. Hatta Abu Bakar sendiri jauh lebih senior Abu Bakar dibandingkan dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas masih tergolong anak muda ya. Walaupun seperti itu, Abu Bakar As-Siddiq itu setiap ada orang yang bertanya tentang Al-Quran, Abu Bakar memberikan rekomendasi kepada Abdullah bin Abbas. Jadi bukan berarti awak orang tua kemudian awak mengetahui segalanya, enggak. Jangan beko dulu dan makan garam pada orang lain. Iyo makan garam dan dulu apa pada kami. Kena dulu kadang orang tua kena nego pula ko. Jadi lah den lain romo dan anggo. Tengok dulu babnya, bab apa. Kalau bab garam, bab makan kara, yo dulu apa. Tapi kalau bab agama tak bisa awak lebih tua dari orang. Harus kita tengok dulu apa babnya, apa masalahnya. Nah, ko. Nak ada di Furqan kon, tak ada nak kerengok pada itu tu lain dah. Ada mungkin cie-cie gitu katanya. Antara apa-apa tu memangnya lah kayaknya tentulah dia lainnya dulu dan makan garam pada orang lainnya. Makan garam dia dulu. Kadang apa-apa tu kan ada. Kamu pernah sebut orang dia itu dulu sama dia tak tahu jamu. Tentang makan lontong dulu mesti ingat lama mau tak ingat tu. Dia sedang beli lontong, dia sedang makan lontong di tempat orang beli lontong. Awak pergi beli lontong ke situ. Kau datang hari raya Muhammadiyah dengan pemerintah. Jadi kecek apa tadi itu yang hari raya itu yang betulnya Muhammadiyah aja. Di Makkah seorang lah hari raya keceknya pula. Aku tak ada kau kecek. Pemerintah kelas salah kalau meleset kau aja. Mungkinnya samuan saja, mungkin kesadia mau di KPU kini di apa tu mah. Jadi tak ada dah keceknya kau lah kecek lah meleset kecek. Aku dah tahu apa itu terkomentari pula. Soalnya tak usah mau komentari, mudah aja lah sambil menengok amak tu membungkui lontong. Awak terkomentari pula dia waktu. Iyo keceknya, awak ku kan bagamu mencelik ke Makkah kecek apa tu? Awak ku bagamu mencelik ke Makkah, mencelik ke Arab Saudi. Awak sesumayang madu ke Kaabah mak kecek apa tadi? Dek awak kantilah kalau apa tu jangan terpancing. Kamu sampai Pak kecil tak ada satu pun ayat hadis perkataan ulama awak ku beribadah mencontoh orang Makkah. Tak ada. Nabi tak ada pernah menyebut beribadah kalian seperti orang Makkah. Tak ada.
beribadah kalian seperti orang Madinah. Tak ada Nabi menyebut model itu dalam hadis. Karena Nabi faham seperti apa perlakuan orang Makkah, model apa perangai orang Madinah, model apa perangai orang Arab. Nabi menyuruh awak mencontoh kepada Nabi. Nah tu. Kemudian tentang berhari raya kejamu ikhtilaful matalik, tidak mesti awak sama dengan Makkah Pak. Jangankan kita yang jauh kejamu Syria, Syam. Orang Syam pernah berbeza hari raya dengan orang Madinah. Nabi ketika itu masih hidup. Nabi ketika itu masih hidup. Orang-orang Syam sudah puasa Rasulullah. Biarlah kecil Nabi. Syam dekat dengan Madinah. Syam itu Palestina, Jordania, Syria hari ini. Itu dekat dengan Madinah. Inilah hari raya Nabi ada di Madinah. Biasa kecil mula. Katakan nama ketik amal tentu dia ada tu siapa. Itulah mau ingat. Tentu lah dan lainnya dulu dia makan karak, padahal makan karak dia pak nan dulu. Ini tak makan. Jangan kita tak ada karak nasi orang mana apa cara. Ya pak, sok tahu awak macam masih ingat tu. Sok tahu awak macam. Apalah nak sok tahu pak, mau ngaji di Timur Tengah di Makkah tu mau ngaji. Anak tu dah cerah utama ajalah mau kasihlah jamal. Memang apa tu nampaknya kurang pergaulan nampaknya. Kupernya nampaknya tak ada, tak pernah tengok YouTube, tak pernah tengok apa. Itu contohnya. Jadi Abu Bakar sendiri dalam satu posisi sebagai Amirul Mukminin, presiden. Abu Bakar sebagai khalifah, Amirul Mukminin tak ada dia Abu Bakar itu dah. Amirul Mukminin itulah presiden. Amirul Mukminin gelarnya Abu Bakar Khalifah Rasulullah, apalagi Khalifah Rasulullah. Jangan coba-coba menyinggung Abu Bakar, Umar akan marah. Jangan coba-coba menyinggung Abu Bakar, kaum muslimin ketika itu marah. Begitulah wibawanya Abu Bakar. Tapi ketika urusan Quran, Abu Bakar mengatakan, tanyalah kepada Abdullah bin Abbas yang lebih mengerti. Tanyalah ke Abdullah bin Abbas yang lebih tahu. Tanyalah ke Abdullah bin Abbas yang lebih faham tentang turunnya dan kapan turunnya Al-Quran. Maka Nabi mengatakan itulah ia disebut dengan ahli Al-Quran. Maka Nabi berdoa Nabi ke Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu doa Nabi kepada sepupu juga Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihu, ya Allah beri pemahamanlah kepadanya, faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya tentang takwil. Jadi memang Abdullah bin Abbas ni paling faham tentang takwil. Takwil itu kemana tujuan ayat ini, kemana arah ayat ini, itu namanya takwil. Jadi takwil itu berbeda dengan pemahaman zahir. Kalau zahir sesuai dengan teks hadis itu zahir. Takwil ia dicari dengan makna perumpamaan yang lain, itu namanya takwil. Contoh, maka kita ahlu sunnah wal jamaah, Bapak Ibu, dalam mentafsirkan Al-Quran itu dengan secara zahir, dan kalau tak bisa barulah secara takwil. Maka dalam Al-Quran itu kan ada disebutkan itu, ya, disebutkan dengan ayat itu takwil mutasyabihat. Ada takwil itu sesuatu yang mutasyabih. Contoh ayat yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Itu tak bisa kita memaknakan ayat itu secara zahir. Kalau kita maknakan ayat itu secara zahir, berarti kita meyakini Allah punya tangan. Yang punya tangan itu makhluk. Allah bukanlah makhluk. Allah menciptakan makhluk. Kalau kita katakan oh Allah makhluk, berarti makhluk berhajat kepada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan Allah? Makanya makna ayat di situ tu mesti takwil, bukan dengan makna hakiki, dengan makna zahiri. Jadi makna daripada ayat di sana adalah kekuasaan. Kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan mereka. Itu takwil namanya. Nah, ini perbedaan akidah kita dengan akidahnya Mujassimah. Salafi, Wahabi itu akidahnya Mujassimah. Dia tak pakai takwil, dia langsung memaknakan ayat secara zahir. Maka keliru jadinya. Keliru. Bukti contoh satu ayat lagi. Kalau kita maknakan ayat dengan zahir, keliru. Fid dunya a'ma wa fil akhirati a'ma. Dalam Al-Quran ada Allah katakan,
di akhirat fid dunya a'ma. Di dunia dia buta dan di akhirat pun dia buta. Kalau kita tak pakai takwil, ikut ayat tu, kalau kita pakai lurus kita buang saja, sama kita mengatakan orang yang butonya di dunia, di akhirat besoknya buto pula. Proteslah orang buto. Malang mana ini kau makan cik orang buto lah, di dunia aku buto, di akhirat besok buto pula dan lain gitu. Jadi ayat itu macam mana? Takwil. Apa maksud buta di sana? Ay a'ma min sadri. Orang yang buta mata hatinya di dunia, Allah butakan mata hatinya di akhirat. Itu namanya takwil. Banyak ayat-ayat dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah mesti takwil. Contoh dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, wa huwa ma'akum, dan dianya Allah ma'akum, bersama kamu, aina ma kuntum, di mana saja kamu berada. Bagaimana cara kita memahami ayat ini? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dianya Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Kamanawa ada Allah. Apa maksud di situ? Jasadnya Allah, zatnya Allah. Kalau kita katakan itu zatnya Allah bersama kita, berarti kita jatuh wahdatul wujud namanya. Bergabung, bertemu antara zat kita dengan zat Allah. Nah, tu paham wahdatul wujud. Sehingga keliru. Yang minum Allah, yang duduk Allah, yang berjalan Allah, yang makan Allah. Kenapa dia mengecekkan itu Allah? Karena menurut dia zat Allah lah bertemu dengan zat dia. Itu nama paham wahdatul wujud. Nak bahaya paham itu tu. Sangat berbahaya. Jadi apa maksud wa huwa ma'akum aina ma kuntum tu? Wa huwa ma'akum, dianya Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Ay ilmillah. Takwil ayat itu. Kemana ditakwilkan ayat itu? Kepada ilmullah, penjagaan Allah, ilmu Allah, mengetahui ilmu Allah, di mana saja kita, ke mana saja kita, itu diketahui oleh Allah. Jadi maksudnya di sana bukan zatnya Allah, tapi ilmu Allah. Nah, itu dia. Jadi butuh takwil. Kalau tidak kita takwilkan beberapa ayat-ayat yang perlu takwil, nah disitulah kita akan terjerumus, tersesat dalam akidah. Maka Abi Hasan Asy'ari, Abi Mansur Al-Maturidi dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu metode yang paling bagus untuk menyelamatkan kita agar tidak tersesat dalam berakidah. Maka di dunia ini 90% Muslim dunia memakai akidahnya Abi Hasan Asy'ari, Abi Mansur Al-Maturidi. Jadi Ibn Taymiyah sedikit saja, tinggal 10% lagi. Ibn Taymiyah di situ, Qadariyah di situ, Jabariyah di situ, Mu'tazilah di situ 10%. Tapi mayoritas penduduk dunia itu memakai akidahnya Abi Hasan Asy'ari, Abi Mansur Al-Maturidi. Nah, termasuklah daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas mengajarkan Quran dengan makna zahir kepada para sahabat, dan begitu juga mengajarkan makna takwil kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa kata Abdullah bin Abbas? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi. Nabi itu ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan itu Rasulullah. Orang yang paling curah, orang yang paling pemurah itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan, tidak ada siapapun yang datang kepada Rasulullah untuk minta sesuatu wa qulu la, tidak pernah ditolak oleh Nabi. Tidak pernah Nabi mengatakan mohon maaf, tidak pernah. Siapapun yang datang kepada Rasulullah minta sesuatu, tidak pernah tidak diberi oleh baginda Nabi. Walau kana tamrah, walaupun cuma ada sebiji kurma, tetap jaga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu saking pemurahnya Rasulullah. Datang orang minta minta penyelesaian, minta nafkah, jaga dari Nabi. Datang sebulan minta diselesaikan masalah dengan Zanu, Nabi datang. Datang sefulan
Sayyidina Jabir bin Abdullah datang ke Rasulullah. Ayah berwasiat, ya Rasulullah, kalau ayah mati di medan perang, tolong bayar hutang ayah kepada 5 orang ini. Nah, datang Jabir ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ayahku meninggal dunia ketika perang kemarin bersama engkau ya Rasulullah. Dan ayahku berpesan, kalau aku meninggal dunia, bayar hutang aku. Nabi selesaikan. Kata Nabi, apa yang ditinggalkan ayah engkau? Ada tak ayah engkau punya harta? Kecik Jabir bin Abdullah, ada ya Rasulullah, 10 nakhalah. Ada 10 pohon kurma di belakang rumah kami ya Rasulullah. Berbuah tak? Tapi itulah ya Rasulullah, kadangnya berbuah, kadang tidak ya Rasulullah. Anak apa dah kecik Nabi? Suruh selah yang 5 tu datang, 5 orang tu datang besok ke rumah engkau pagi, aku datang ke sana, kata Rasulullah. Datang Nabi, Nabi katakan, fulan, betul ayah saya punya hutang aku? Betul ya Rasulullah. Fulan berlimo, ya Rasulullah. Kecik Nabi, khudh min hadhihi nakhlah, ambil dari pohon 10 pohon kurma ni, buah kurmanya sesuai dengan ukuran hutangnya ayah Jabir kepada kalian. Ambil, silakan. Jadi kata 5 orang yang berhutang tadi, tak mungkin dia Rasulullah. Ampun, hutang ayah Jabir ku banyak, keciknya lah. Kurma tak berbuah, tak mungkin lah ya Rasulullah. Kecik Nabi, khudh min hadhihi nakhlah, ambil saja lalu, kecik Rasulullah. Dia ambil. Jadi kata Sayyidina Jabir, walamma nadhara walamma ra'aitu ila nakhlah, manakala aku melihat ke pohon kurma, setiap pohon itu berbuah, diambil timbul lagi buahnya, diambil timbul lagi buahnya. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang 5 tadi mengatakan, kifayah ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, cukup. Jadi tadi awalnya dia meremehkan, rupa setelahnya ambil, cukup ya Rasulullah, cukup. Nah, itu namanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi bisa jawab, cucu boleh ambil itu. Alih ada kebun sawit 10 batang, ambil aja lah sini. Tidak berpupuk apa boleh cara kan berbuah sawit itu. Ajwa dan nafs. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Nabi itu orang yang paling pemurah, paling dermawan. Bahkan dikatakan Abdullah bin Abbas, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Apalagi Nabi saking pemurahnya Rasulullah SAW, paling pemurah lagi Nabi SAW itu pada bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Nabi didatangi oleh Jibril. Jadi ketika Nabi datang Jibril itu Nabi bahagia banget, sangat bahagia. Maka orang kalau bahagia biasanya pemurah. Kalau ada orangnya bahagia tapi tidak pemurah itu perlu dipertanyakan, sehatnya tidak apa. Jangan senang hatinya dapat cucu, dapat minantu, senang hati. Tapi tidak juga pemurah baru dah, berjahit je saku baru. Dia datang orang tak tolong kayaknya, tidak ada tarui saja. Itu perlu dipertanyakan. Nabi ketika jumpa Jibril itu Masya Allah, luar biasa. Nabi kalau tak didatangi saja oleh Jibril dalam sehari itu, Nabi merasa apalah agak masalah mau kata Rasulullah. Bahkan dalam satu riwayat, pernah Jibril sengaja nak datang ke Rasulullah, ada masuknya 3 bulan kalau tak salah, terhentinya wahyu. Padahal tujuan Allah Ta'ala bukan Allah marah kepada Nabi, cuma Nabi lah merasa salah. Dalam kitab Nurwikin Khudribah dan kitab hadis juga disebutkan, sampai saking rindunya Nabi SAW, seakan-akan dalam riwayat itu, model apa orang mabuk di cinta, ingin bunuh diri tadi itu, nak melemparkan dirinya dari jurang, dan saking inginnya Nabi, bukan bunuh diri, Nabi bunuh diri pula tidak. Begitu saking rindunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi melamun, kadang Nabi memanung, kadang Nabi tidak, pokoknya kalau bahasa kitanya galau lah gitu. Jadi seakan-akan Nabi apa? Rupanya Allah Ta'ala menyengaja memutuskan, bukan memutuskan, menghambat wahyu itu beberapa saat itu untuk lisyauqihi syarif, untuk menambah kerinduan Nabi kepada Allah. Itu saja tujuan Allah Ta'ala. Maka setelah itu kan terjawab bahwa tujuan Allah itu untuk membuat Nabi rindu kepada Allah, bukan untuk marah kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika
datangnya Jibril di bulan Ramadan kepada Nabi SAW, Nabi sangat ajwa dan nas, lebih pemurah lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang orang-orang pemurah itu ya daripada kekasih-kekasih Allah. Kita perhatikan, ada dulu di Mesir namanya Aulad Rajab Syami, Syami. Itu beliau ketika Ramadan itu memberi makan mahasiswa itu sekitar 10.000 orang setiap Ramadan. Itu takjil, berbuka kemudian makan 10.000 dalam setiap hari dalam bulan Ramadan. Jadi kita mahasiswa dalam Ramadan itu jarang masak, boleh dikatakan tak masak lah. Pokoknya lain mau menggari, insyaAllah dapat berbuka. Tapi kok kemana-mana mau ngaji di rumahnya, ya tuh tak ada cerita tu. Pokoknya gerak ada 10.000 dia bagikan setiap Ramadan. Dan bahkan nanti di 10 terakhir itu kita diberi uang sekitar 150-100 pon gitu. Ya dapatlah untuk wali-wali kitab gitu. Alhamdulillah, itu luar biasa. Ketika urusan beliau bermasalah, Allah cepat selesaikan. Nah, ketika rezeki beliau rupanya rezekinya tak putus-putus rupanya. Dibuat usaha ni lancar juga, buat usaha ni supermarket ni, sehingga supermarket terkenal di Arab itulah punya beliau. Allah Raja. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana Jibril, jadi kata Abdullah bin Abbas, dan Jibril yalqahu, menjumpai Nabi fi kulli lailatin fi Ramadan, pada setiap malam di bulan Ramadan. Jadi Jibril itu datang bukan sekali saja. Kalau Ramadan itu setiap malam, fi kulli lailatin katanya. Setiap malam datang Jibril. Setiap malam datang Jibril, malam datang Jibril. Nah, malam Ramadan maksudnya. Maka ini salah satu dalil mana yang lebih mulia malam dari siang di bulan Ramadan. Lebih mulia malam dibandingkan siang. Kenapa malam lebih mulia? Karena kalimatnya itu adalah Lailatin. Quran turun di malam Ramadan. Maka ibadah-ibadah dalam Ramadan jauh lebih mulia dibandingkan dengan ibadah di siang Ramadan. Itu dia. Ya, jauh lebih mulia bukan berarti tidak ibadah di siang Ramadan. Yang salah pula awak memahami tiba siang Ramadan juga biasa lalu sana. Sudah sembahyang subuh baiklah lalu. Habis sudah jago berkurang ke zuhur. Orang ke zuhur mandi pergi ke masjid. Balik zuhur lalu balik. Sampai orang kasar jago siap-siap ke masjid. Sudah itu lalu orang jalan berbuka. Bukan berarti itu. Ya, afdal malam Ramadan dibandingkan dengan siang karena memang ibadah yang sifatnya untuk munajat kepada Allah, yang berkaitan kepada Allah, itu afdal di malam Ramadan. Dengan tadarusnya, dengan Qur'annya, dengan salatnya, itu di malam. Siang kenapa tidak disebut siang? Fa innas nahar, karena sesungguhnya di siang hari manusia at-ta'ab itu agak letih dia dengan puasanya. Kita kan letih dengan puasanya, maka tidak dianjurkan kita banyak dengan ibadah fisik. Tidak dianjurkan tarawih di siang Ramadan. Ada tarawih siang Ramadan kan tidak ada. Kenapa? Karena di ibadah fisik capek, butuh minum, ya, tenggorokan kering, minum, makanya tidak dianjurkan di siang Ramadan. Kalau nak siang Ramadan, kalau ingin silakan nak bekerja mungkin dengan aktivitasnya karena dia pegawai. Tapi yang lebih afdalnya dengan dia nikmati ibadah puasanya, kemudian dia dengan membaca Qur'annya. Tapi ibadah fisik tak dianjurkan siang Ramadan itu. Ta'ab nanti. Ta'ab itu maksudnya ya nanti yang disalahkan puasa ni, kalau dia puasa pun agak letih badan, agak penik badan, itu tak dibolehkan. Faidarisul Quran, setiap malam Jibril datang kepada Nabi Muhammad untuk mengajarkan Quran. Quran diajarkan setiap malam. Makanya Nabi SAW itu menyimpan Quran fi suduri. Nabi kan tak pandai membaca, menulis Rasulullah tak pandai. Itu sepakat para ulama. Nabi SAW tak pandai ummi. Ummi maksud di sana tak pandai tulis baca. Membaca yang tertulis tak pandai, menulis pun Nabi tak pandai.
Jadi Nabi itu bagaimana cara Jibril memberikan ke Rasulullah? Fayalqah, Nabi Jibril diktekan kepada Nabi Muhammad, langsung masuk ke dalam dada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa Ustaz, bisa apa boleh enggak? Ikut saja punya depanku merekam bisa juga. Alat buatan manusia, suara aku bisa nyerekam. Manonan salah begonya perkara bisa begitu. Lo rekam. Ini buatan manusia. Bagaimana dengan manusia itu sendiri? Tentu lebih mudah lagi dia merekam. Yang menciptakannya Allah, Allah yang memberinya. Nahnu nazzalna Quran, nahnu nazzalna zikra, wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan Quran, kami yang menjaga. Jadi bukan Nabi itu hafal Quran dari Quran kemudian Nabi hafal cie-cie. Nabi tidak pandai membaca, Nabi tidak pandai menulis. Bukan Nabi bodoh, tidak. Mustahil Nabi itu bodoh. Nabi itu 4 sifat: siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Nabi itu pintar. Tapi Nabi tidak pandai tulis baca. Berarti Nabi bukan fatanah. Tidak. Allah sengaja membuat Nabi tak pandai tulis baca. Tujuannya apa? Agar nanti di kemudian hari tidak menjadi fitnah. Fitnah tentang apa? Tentang Quran. Kalau Nabi pandai tulis baca, nanti Qurannya akan difitnah orang. Oh itu tulisan Muhammad. Oh itu tuh apa Muhammad tuh, ilustrasi Muhammad dipindahkan kepada Quran. Makanya itu hikmah. Nabi tidak pandai tulis baca. Bahkan Nabi tidak pandai tulis baca pun dituduh oleh Musailamah Al-Kadzab. Quran itu sihir tulisannya Muhammad. Beredar di Makkah. Quran itu tulisan Muhammad itu sihir tuh. Maka siapa yang membaca Quran itu dia akan tertarik nanti. Hati-hati kalian kecil Musailamah Al-Kadzab. Terang ada Rasulullah. Kecil Nabi itu tidak tulisan. Aku umi, ana umi. Aku ni orang yang tak pandai tulis baca, kata Rasulullah. Kalau memang itu tulisan aku, kalau memang itu buatan aku, kalau kalian ingin menyamakan dengan Quran, coba tulis 1 ayat saja, kata Rasulullah. Tidak boleh, tidak usah tulis 1 Quran, 1 ayat saja. Tak mampu kalian, ud'u syuhada'akum. Ajak kawan-kawan kalian untuk menulis 1 ayat saja. Dicubalah tulis di Musailamah Al-Kadzab. Diajak kawannya 1 ayat saja. Apa isi ayatnya? Dabah, apa katanya dabah? Apa katanya itu? Katak melompat-lompat masuk ke dalam kolam. Itu hasilnya jadi. Dibaca oleh sahabat ke Rasulullah, galak Nabi. Itu Quran mukjizat. Nahnu nazzalna al-Quran, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Nah, setiap malam datang Jibril mengajarkan Quran ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam, malam datang lagi, malam datang lagi, malam datang lagi. Nah, ketika itu ajwadul khairi minarihil mursalah. Dermawannya Rasulullah, pemurahnya Rasulullah ketika didatangi Jibril itu minarihil mursalah, itu lebih elok daripada tiupan angin. Macam mana tiupan angin kencang, kemudian itu pula lah curahnya Rasulullah ketika didatangi oleh Jibril. Senang hati Rasulullah ketika Jibril datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Jibril datang kepada Nabi mengantarkan Quran? Kenapa di bulan Ramadan? Nah, ini salah satu dalil bahwa membaca Quran itu afdalnya di dalam bulan Ramadan. Ya bukan berarti di bulan yang lain tidak afdal, tidak. Maksudnya lebih tinggi nilai pahala ya di bulan Ramadan. Kenapa? Fa innaha ibadah. Karena dia adalah a'zamul ibadah. Quran itu sebesar-besar ibadah. Sebaik-baik zikir itu Quran. Kan dikatakan dalam apa? Afdal zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Bacaan la ilaha illallah itu bagian dari ayat Quran. Makanya coba boleh kita bandingkan 1 huruf kata Nabi SAW dalam hadis Imam Tirmidzi. Membaca Al-Quran itu sama dengan nilainya asyara 10. Falatakul alif lam mim harfan. Jangan sebut alif lam mim itu sehuruf kata Nabi. Alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. 3 huruf. Cuman membaca alif lam mim
kapek kita pahala 30 pahala. Bayangkanlah tu, saking mudahnya membaca Al-Fatihah. Bismillah, Bismillah tu berapa huruf dalam Bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Pernah tak Pak Ibu menghitung Bismillah? 19 huruf Bismillahirrahmanirrahim. Kali 10 lah berapa pahala? 190 pahala cuma membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka sepaling-paling besar ibadah, paling besar ibadah adalah Quran. Makanya di sini disebutkan wa bihadis sabab, dalam mazhab kita Syafi'i, dalam mazhabnya Imam Ahmad ibn al-Hanbal, dianjurkan karena dia ibadah membacanya di tempat dan beberapa waktu, di rumah, di pengajian, di majelis ilmu, di kantor, hatta indal kubur, sehingga di kubur pun dianjurkan baca Quran. Datang awak ke kuburan, apalagi ke orang ke poso, bapak, ibu, berasihan kuburan orang tua kita, dun sanak kita, guru-guru kita, ya bukan berarti orang ke poso saja kita berasihan, tak. Tapi di orang ke poso pun tak lu berasihan itu momen di orang-orang kita ada tak itu berasihan di kita tu tak apa gitu, kurang adab, kurang akhlak gitu. Bersihkan, baca Quran. Banyak para ulama bahkan dalam riwayat hadis sampai pada baca Quran kepada orang yang meninggal dunia. Bersihkan kuburannya, bersihkan, rapikan kuburannya. Nabi menganjurkan kita untuk ziarah kubur. Hadis sahih, nahakum an ziyarati kubur fazuruha. Nabi perintahkan kita bahkan untuk ziarah kubur. Hadis dalam Sahih Muslim, Nabi setiap malam pergi ziarah ke makam isteri, anak dan sahabat beliau di Baqi'. Bahkan Sayyidatuna Aisyah pernah kehilangan. Nabi sedang salat, bangun Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah sedang haid, nampak Nabi masih salat tahajud. Tidur Sayyidah Aisyah. Bangun lagi, tengok Nabi masih tahajud. Bangun, tidur lagi Sayyidah Aisyah. Bangun, nampak Nabi sedang berzikir. Tidur lagi Sayyidah Aisyah. Bangun, tak nampak lagi Nabi di sajadahnya. Anggapan Sayyidah Aisyah, Nabi diculik. Dicari Nabi oleh Sayyidah Aisyah di rumah isteri-isterinya, Ummu Habibah, Hafsah. Dicari, ada tak Rasulullah di sini? Tak ada. Sayyidah Aisyah menjadi takut sesuatu terjadi kepada Rasulullah. Dicari, sahabat pun mencari Rasulullah. Didapati Nabi sedang berada di Baqi'. Di malam hari sebelum subuh, Nabi sudah ziarah kubur ke Baqi'. Hadisnya sahih. Jadi ziarah kubur itu bukan bid'ah. Ziarah kubur itu sunnah dan bahkan dianjurkan. Tengok riwayat-riwayat hadis tentang ziarah-ziarah kubur. Apalagi orang tua kita yang dekat bisa kita jenguk untuk ziarahi. Yang jauh yang mungkin tidak, ya kita titip doa atau mungkin kita sampaikan kepada orang yang berada di sana untuk bisa membersihkan ziarah makam daripada orang tua atau guru-guru kita. Jadi hadis ini di ujung itu disebutkan bil khairi minar rihil mursalah. Ketika Nabi SAW didatangi oleh Jibril di malam setiap malam Ramadan itu Nabi SAW sangat pemurah, bahkan lebih lancar lagi, lebih pemurahnya Nabi seperti angin yang bertiup, laju kencang saja. Begitulah curahnya Rasulullah di dalam bulan Ramadan. Hadza wabillahi at-taufiq, wallahu a'lam bis-shawab.